Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ruben di dalam video tutorial Matematika Mantul. Belajar matematika menjadi lebih menyenangkan di Matematika Mantul. Tapi sebelum kita mulai video berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan like serta komen di kolom komentar. Komen positif ya, sehingga untuk video-video berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke. Dalam kali ini kita akan membahas, di video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 ya, yaitu materinya itu matematika kelas 12, matematika wajib ya, jarak antara titik, garis, dan bidang. Jadi di semester awal untuk pembelajaran matematika wajib kelas 12, materinya adalah tentang menentukan jarak titik, jarak garis, dan jarak bidang terhadap titik, garis, dan bidang lainnya di dalam sebuah ruang. Oke, kita mulai. Ini bagian kedua ya, karena bagian sebelumnya sudah kita bahas tentang kedudukan garis. Langsung saja kita bisa melihat ada sebuah kubus A, B, C, D ya. Sebuah kubus A, B, C, D. Nah, di sini saya tampilkan animasi kubus tersebut bisa diputar untuk membantu perhitungan-perhitungan ya. Kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Dari kubus di atas, tentukan jarak titik A ke C. Jarak titik A ke C. Jarak titik A ke C. Perhatikan, ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik C. Kalau kita perhatikan, A, C, B ini sepertinya adalah segitiga. Kemudian AC ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang dari bidang A, B, C, dan D. Jadi kita sambung contoh soalnya. Jika panjang rusuk tiap sisi dilambangkan dengan A, ini penjelasan ya. Jika panjang rusuk tiap sisi dilambangkan dengan A, yaitu AB sama dengan A panjangnya, BC juga A panjangnya, CD A panjangnya, DH juga sama, baik panjang kali lebar kali tinggi semua sama. Dilambangkan dengan huruf A kecil, maka jarak antara titik A ke C adalah A akar 2. Mengapa bisa A akar 2? Mari kita kupas bersama. Karena ABC adalah segitiga siku-siku yang sudutnya terletak pada titik B. Ini ada segitiga siku-siku terletak pada titik B, sehingga berlaku persamaan Pitagoras panjang AC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat. Karena panjang rusuk adalah A, maka rumusnya adalah panjang AC adalah akar dari A kuadrat, yaitu AB panjangnya sama ya dengan BC, tambah A kuadrat dalam kurung akar dari 2A kuadrat. Ini maknanya akar 2 dikali dengan akar A kuadrat. Nah, kita perhatikan ya. Ini ada segitiga yang di kuning, diberi warna kuning. Kalau kita naikkan, maka yang tadi segitiga ABC, nah, yang tadinya seperti ini, segitiga ABC-nya menjadi seperti ini. Nah, titik A ada di sudut sebelah sini, titik B ada di sudut sebelah sini, titik C ada di sebelah atas. Kita tegakkan ya ceritanya ya. Nah, setelah kita tegakkan seperti ini, maka ini jelas terlihat bahwasanya dari A ke C itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, dan siku-sikunya terletak pada garis B. Karena panjang rusuk AB, yaitu dari A ke B, itu adalah A sama dengan panjang rusuk BC dari B ke atas yang C, itu juga sama dengan A. Maka otomatis panjang
sisi miring dikuadratkan sama dengan panjang sisi tegak dikuadratkan tambah sisi mendatar dikuadratkan. Itu teorema Pitagoras. Kemudian yang di bawah nih, kita contohkan lagi. Contoh ya berikutnya, kalau ini adalah A kuadrat tambah A kuadrat jadinya 2A kuadrat, kemudian dipisah akar dari A kuadrat kali 2 akar 2 sama dengan A kuadrat. Kalau diakarkan adalah A, maka akar 2 dikuadratkan tetap akar 2, diakarkan tetap akar 2, jadi jawabannya A akar 2. Jika kita masukkan nilainya, maka jadinya akan seperti ini. Contoh ya. Contoh, jika panjang rusuk setiap sisi dilambangkan dengan angka 6. Nah, di sini rusuknya kita ganti angkanya yang asli yaitu 6. Maka jarak antara titik A ke C adalah 6 akar 2. Kita buktikan ya, jarak antara titik A ke C adalah 6 akar 2. Karena panjang ABC segitiga siku-siku sudutnya terletak pada titik B, sehingga berlaku persamaan Pitagoras, yaitu A kuadrat ini sama tadi ya. Karena panjang rusuknya adalah 6, maka perhitungannya seperti ini. AC sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dalam artian AC sama dengan akar 2 kali 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat kali akar 2 ini maknanya jadi 6 akar 2. Atau bisa cara lainnya adalah 36, 6 kali 6 36 tambah 36 jadinya 72. Akar dari 72 itu adalah akar 36 dikali 2. Jadi akar 36 adalah 6 dan akar 2 ya tetap 2, jadi hasilnya tetap akar 2. Jadi terbukti bahwasanya panjang diagonal sisi dari kubus atau diagonal bidang dari kubus, diagonal sisi dan diagonal bidang itu sama pemahamannya ya. Jadi jangan bingung, ada beberapa buku yang mengatakan diagonal sisi, ada yang beberapa buku mengatakan diagonal bidang. Jadi panjang diagonal bidang dalam sebuah kubus adalah 6 akar 2. A akar 2. Kalau nilai rusuknya adalah 6, maka 6 akar 2. Kalau nilai rusuknya adalah 5, maka 5 akar 2. Kalau 10 berarti 10 akar 2. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk latihan. Setelah kita tahu sedikit tentang menentukan diagonal sisi, lalu bagaimana cara menentukan diagonal ruang? Diagonal ruang itu seperti apa? Diagonal ruang itu adalah seperti jarak antara titik E ke titik C. Nah, di sini ada titik E ke titik C. Nah, diagonal ruang juga ada yang diagonal dari A ke G, dari F ke D, dari H ke B. Nah, ini ada banyak diagonal ruang. Jadi antara sudut dalam ruang dengan sudut yang di hadapannya. Jadi itu pengertian diagonal ruang. Nah, bagaimana kita cara menentukan panjang diagonal ruang? Caranya sama dengan cara tadi, tapi kali ini kita tidak akan membahasnya karena caranya sama, tinggal angkanya yang dibedakan. Oke, saya akan kasih clue bagaimana cara menentukan diagonal ruang. Jika panjang rusuk setiap sisi dilambangkan dengan 7, angka 7 ya, maka jarak antara titik A ke C yang tadi yang sudah kita tentukan, jarak titik A ke C adalah 7 akar 2. Karena EAC adalah segitiga siku-siku yang sudut sikunya terletak di A. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini ada EAC. E ada di atas, A di bawah. Ini adalah panjang rusuk ya, E ke A panjang rusuk. Tapi A ke C ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang tadi. Yang ditanya adalah jarak antara E ke C. Ini juga segitiga siku-siku yang siku-sikunya terletak di sudut A. Maka ini kita menerapkan persamaan Pitagoras seperti tadi, cuman bedanya kalau tadi sisi datar sama sisi tegaknya sama nilainya, kalau ini berbeda. E ke A sudah pasti nilainya adalah 7 karena panjang rusuknya di sini adalah 7. E ke A nilainya adalah 7.
Tapi dari A ke C itu nilainya sudah kita hitung tadi, yaitu 7 akar 2. Jadi perhitungannya menjadi 7 pangkat 2 ditambah 7 akar 2 pangkat 2. Hasilnya nanti adalah 7 akar 3. Oke, sekian dari penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tapi buktikan bahwasanya bahwa jarak antara titik E ke C dalam sebuah kubus adalah 7 akar 3 sebagai penambah wawasan. Karena belajar itu bukan hanya tentang bagaimana hasil dari jawaban kita, tapi bagaimana kita memahami suatu permasalahan. Karena pastinya matematika ini akan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe dan komen apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam video tersebut. Kemudian jangan lupa like di video tersebut. Semoga video-video berikutnya bisa tetap berlanjut dan semakin baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.